Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dengan NIM 091058042283 dari Prodi Administrasi Publik semester 3 kelas C. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang birokrasi dalam berbagai perspektif. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad 19 telah menjadi aktor sedemikian penting dalam sejarah umat manusia. Birokrasi dalam kehidupan modern menempati posisi yang sangat penting dan sekaligus menjadi institusi yang paling dibutuhkan dalam masyarakat. Hampir dapat dikatakan tidak mungkin proses kehidupan masyarakat modern berlangsung tanpa adanya intervensi peran birokrasi. Jadi, apa sih sebenarnya birokrasi itu? Secara literal, istilah birokrasi mulai diperkenalkan oleh filosof Prancis Baron de Grimm dan Vincent de Gournay dari asal kata bureau yang berarti meja tulis. Hugo Harrop and Breslin tahun 1998 mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat, dan melaksanakan keputusan kebijakan. Atau secara sederhana, birokrasi dapat dipahami sebagai aparatur negara. Pada konsepsi yang paling luas, birokrasi sering disebut sebagai badan atau sektor pemerintah, atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public sector atau juga public service atau public administration. Konsepsi itu mencakup institusi atau orang yang penghasilannya berasal secara langsung dari uang negara atau rakyat yang biasanya tercantum dalam APBN. Konsepsi tentang birokrasi sendiri telah mengalami evolusi sejarah yang berlainan dari masa ke masa. Oleh karena itu, cara pandang filsuf tentang bagaimana birokrasi lahir dan berfungsi juga berevolusi sesuai keadaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena bentuk hubungan kekuasaan antar manusia dalam bentuk negara juga senantiasa berkembang sepanjang waktu. Dalam hal ini, secara garis besar, terdapat dua pendapat yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang eksistensi dan peran birokrasi, yakni mazhab kekuasaan. Mazhab ini memandang bahwa penguasa yang kuat harus dilayani oleh para pembantu atau aparat yang cerdas dan dapat dipercaya. Dan ada juga mazhab kebutuhan rakyat yang memandang bahwa birokrasi ada karena memang rakyat yang menghendaki eksistensi mereka untuk membantu masyarakat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama. Di sini juga ada beberapa teori tentang birokrasi yang diantaranya ada teori rasional administratif model yang dikembangkan oleh seorang sosiolog Jerman bernama Max Weber, yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme, kekuasaan, dan karisma. Ada pula teori power block model yang berdasarkan pada pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang rakyat dalam melaksanakan kekuasaan, di mana birokrasi dipandang sebagai sebuah wujud mekanisme pertahanan dan organ dari kaum borjuis untuk mempertahankan kekuasaan dalam sistem kapital. Di sini, birokrasi dianggap sebagai alat penindas bagi kaum yang lemah atau miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya saja. Terlepas dari teori-teori itu, tak bisa dipungkiri bahwa birokrasi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif filosofi pemerintahan, tidak ada suatu manusia pun di dunia ini yang dapat hidup sendirian. Siapapun pasti membutuhkan orang lain untuk mencapai keinginan atau kebutuhannya. Birokrasi ada karena eksistensi negara, dan tanpa negara maka birokrasi takkan pernah ada. Begitupun sebaliknya. Karena tugasnya yang sedemikian penting, maka peran birokrasi menjadi sangat menentukan hitam putihnya kehidupan negara atau masyarakat. Apabila birokrasi mempunyai kinerja yang baik, inovatif, kreatif, dan produktif, maka akan baik pula negara tersebut. Dan sebaliknya, birokrasi yang bobrok, korup, bebal, dan tidak produktif juga dapat membobrokkan dan menghancurkan negara. Dengan kata lain, peran
berdampak belakang bagi masyarakat. Di satu sisi dapat menjadi lembaga yang bermanfaat dan di sisi lain juga dapat menyengsarakan masyarakat. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang birokrasi dalam berbagai perspektif yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.